Saya mau sampaikan satu hal, yaitu welcome to the new year. Iya kan? Selamat datang di tahun yang baru, puji nama Tuhan. Karena walaupun segala sesuatu sudah terjadi, mungkin ada hal-hal yang masih kita ingat-ingat di tahun yang lama, tapi saya harus ingatkan kembali, ini adalah tahun yang baru. Amen. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang baru, saudara. Iya kan? Walaupun kiri kanan kita masih teman yang sama, ya kan? Masih suami, masih istri yang sama, masih sahabat yang sama. Tapi paling tidak senyum harus baru, iya kan? Nah, haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang semangat untuk dengar firman Tuhan? Lambaikan tanganmu. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin share mengenai sebuah firman yang sangat penting yang kita perlu mengerti supaya kita pastikan sepanjang tahun ini ada mujizat Tuhan. Amen. Kita harus dengarkan firman pada hari ini karena ini yang terpenting supaya sepanjang tahun ini ada terobosan Tuhan. Saya ingin sampaikan satu firman pada hari ini supaya kita pastikan sepanjang tahun 2024 ada pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Karenanya saya ingin sharing satu firman yaitu di dalam Wahyu 22, 17 dan 18. Di sini kita bisa mengerti bahwa firman berkata, ini pun yang saya sampaikan sebagian di beberapa minggu yang lalu, yaitu persisnya di akhir tahun 2023. Firman berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Katakan sama-sama saya, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Sama-sama katakan, marilah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali saya ingin ingatkan, kita ketika memulai sesuatu yang baru, kita menyangka bahwa itu adalah ide kita. Itu adalah rencana dan rancangan kita. Siapa di sini yang memasuki tahun baru punya resolusi, punya keinginan, punya mimpi, punya target. Amen. Masuk ke tahun yang baru. Tuhan, saya mau betul-betul proyek saya selesai. Tuhan, saya mau 2024 saya punya kendaraan yang baru. Saya punya rumah baru. Tuhan, saya mau di tahun ini saya punya posisi yang baru dan sebagainya. Salah atau tidak Bapak Ibu sekalian? Salah atau tidak? Jawabannya, selama kita hidup kita harus punya sebuah semangat yang baru. Amen. Selama kita hidup, kita harus punya sebuah keinginan dan kerinduan semakin lebih baik. Amen. Kalau sudah tidak ada keinginan, hati-hati dan berbahaya. Jangan-jangan kita hidup enggan, mati nggak mau, saudara. Karena segala sesuatu itu adalah tanda bahwa kita hidup. Tetapi lebih daripada apa yang kita rancangkan dan kita canangkan, firman berkata justru Yesuslah, Roh Kuduslah yang berkata marilah datang. Masuk ke tahun yang baru. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Ketika kita masuk 2024, pastikan satu hal. Bukan rencana kita, bukan keinginan kita, tapi kita justru mengerti dan percaya ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Masuk 2024 bukan rencana manusia, tapi ini adalah kerinduan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama saya masuk 2024 karena undangan Tuhan. Amen. Saya masuk 2024, katakan sama-sama saya masuk 2024 karena ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Kalau bukan rencana Tuhan, buru-buru kita bisa lewati tahun 2023 masuk 2024. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Iya kan? Tanggal 30 ada seorang jemaat, saya justru berkata, pastor tolong doakan. Kenapa? Saya sedang di ICU. Saya sedang kena COVID. Ternyata akhir-akhir tahun ini
COVID mulai melanda, saudara. Sampai puncak saja ditutup, iya kan? Dan macet luar biasa. Dan ternyata ada satu jemaat yang harus melewati pergantian tahun di ICU oleh karena COVID. Dan di situ kita bisa mengerti dan baru bisa menyadari bahwa bukan kita yang kekuatannya luar biasa sehingga bisa masuk ke tahun yang baru. Kita bisa mengerti bukan karena kehebatan kita bisa masuk ke tahun ini yang luar biasa. Tapi pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat. Pasti ada kehendak Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita. Sehingga di tahun ini sesuatu pasti hal-hal yang dahsyat terjadi. Amen. Itu sebabnya saya ingin sampaikan firman Tuhan pada hari ini, yaitu 3 ajakan Tuhan Yesus di tahun yang baru. Ini yang menjadi tema saya, bahwa Yesus mengajak kita untuk mengerti ada 3 hal paling tidak yang bisa kita responi di tahun 2024. Sehingga 2024 bukan tahun gitu-gitu doang, saudara. 2024 bukan hanya sekedar pergantian kalender. 2024 bukan hanya sekedar perpanjangan umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu mengerti bahwa ada ajakan Tuhan. Ada sebuah undangan Tuhan yang perlu kita sadari. Dan dasarnya saya ambil dari firman Tuhan. Yang pertama, yaitu di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yesus mengajak di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata apa? Lazarus, marilah keluar. Amen. Yesus berkata, mari Jo, ayo keluar Jo. Gitu. Dan dari begitu banyak ajakan, kata marilah yang Yesus sampaikan di dalam firman. Saya perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang unik di dalam ayat yang sangat singkat ini yang saya ambil. Dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Keluar dari apa? Keluar dari mana? Kenapa Yesus harus mengajak Lazarus keluar? Oleh karena sudah 4 hari Lazarus mati, saudara. Dia sudah 4 hari ada di gua kubur, saudara. Dan sebelum Lazarus masuk ke gua kubur, Maria dan Marta sudah panggil-panggil Tuhan Yesus. Tuhan tolong datang ke Betania. Tuhan tolong datang karena adik kami, karena saudara laki-laki kami betul-betul serius sedang sakit. Tetapi Yesus menunda-nunda. Yesus membiarkan segala sesuatu terjadi. Dan kemudian ketika Lazarus mati 4 hari, dia memberikan sebuah undangan yang luar biasa, yang paling kalau saya katakan dahsyat di semua mujizat-mujizat Yesus yang lain. Dia berkata kepada orang mati, Lazarus, marilah keluar. Apa makna di dalam konteks ini? Saya menyadari, saudara, bahwa ketika kita ada di dalam keputusasaan yang luar biasa, kita selalu kadang-kadang bertanya, Tuhan di mana engkau? Coba ada Tuhan, pasti usaha saya nggak bangkrut. Betul nggak? Siapa yang pernah seperti itu, seperti saya? Saya katakan, Tuhan coba aja ada Tuhan. Nggak mungkin saya gagal. Tuhan kemana? Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Saudara sekalian yang saya kasihi Tuhan, rencana Tuhan seringkali tidak bisa kita mengerti. Dan ketika segala sesuatunya gelap, kita bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau? Dan tetesan air mata masih belum ada jawaban. Doa yang begitu bertahun-tahun kita panjatkan, masih belum ada titik terang. Pertanyaannya seringkali jemaat bertanya, pendeta, pastor, apakah saya masih harus bertahan? Pastor, hadapi penyakit ini, apakah masih ada harapan? Pastor, sesudah puluhan tahun bergumul dan bergumul dan bergumul, tapi tetap orang tua saya belum terima Tuhan Yesus. Apakah masih ada harapan? Di balik ayat sederhana ini saya ingin katakan, saudara,
bahwa tetap ada mujizat di dalam Tuhan. Amen. Klik, itu sebabnya saya katakan bahwa di dalam Tuhan selalu ada musim, selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Selama ada Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tahun 2024, di awal tahun ini, kita perlu sadari ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu, there's something new yang akan Tuhan lahirkan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama saya catat, mengapa kita perlu memulai sesuatu yang baru? Yang pertama adalah karena musim sudah berubah. Katakan kiri kanan, bro, musim sudah berubah. Iya kan? Sis, musim sudah berubah. Kalau dulu, iya kan, sepertinya nggak ada harapan. Kalau dulu karir sepertinya mentok kiri kanan depan belakang. Saya percaya ketika Yesus berkata marilah masuk 2024. Tandanya ada harapan di tahun ini. Kalau kita masih bergumul dengan sakit penyakit dari 2023. Dan sampai hari ini masih kita gumuli, masih kita bergumul dengan apa yang kita doakan setiap hari. Tuhan sembuhkan mata yang bular. Tuhan sembuhkan telingaku yang bengkak. Tuhan sembuhkan ginjalku. Tuhan sembuhkan liverku. Dan masih tetap tidak ada harapan. Saya percaya sungguh selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu yang baru terjadi, seperti di tahun baru ini, karena Tuhan sedang berkata, the season has changed. Musim sudah berubah. Tahukah saudara, mengapa ada musim yang kita alami? Saya salah satu yang paling suka saya tonton di dalam program-program televisi adalah nature. Ya, saya sangat senang sekali Nat Geo dan program-program sebaliknya seperti itu. Bagaimana memperhatikan bumi ini secara natural terjadi, saudara. Dan saya sungguh sangat terpana bahwa musim-musim yang kita alami, contohnya di Januari musim Indonesia adalah musim hujan deras. Ternyata tidak sekedar hanya hujan, saudara. Tetapi sesungguhnya bumi sedang berputar demikian di dalam posisinya dan derajatnya berubah, saudara. Di dalam menghadapi matahari. Itu sebabnya ada kutub utara yang meleleh. Ada kutub selatan yang semakin membeku. Dan semua musim terjadi di dalam dunia ini oleh karena bumi sedang berputar dan rotasinya berubah derajat terhadap matahari. Ketika saya perhatikan lebih dalam dan lebih dalam apa yang sudah ditemukan oleh para saintis berkaitan dengan pergerakan bumi. Semua kehidupan di bumi ini dipengaruhi oleh perputaran bumi tersebut. Bagaimana binatang-binatang harus bermigrasi. Bagaimana kondisi laut kemudian tiba-tiba berubah. Bagaimana cuaca tiba-tiba ekstrim bisa terjadi. Segala sesuatu oleh karena bumi sedang berotasi dengan caranya yang ajaib. Saya percaya sungguh, saudara, di situ Tuhan bukakan mata kita sekalian. Bahwa bukankah setiap kehidupan di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ada pencipta yang betul-betul mengorkestra segala sesuatu. Sehingga musim pun terjadi di dalam dunia ini. Bukankah setiap langkah kehidupan kita ada yang mengatur, saudara. Sehingga satu saintis berkata, kalau bumi bergeser 1 derajat saja lebih jauh dari matahari, maka bumi akan menjadi planet yang dingin dan tidak bisa
ditinggali karena tidak ada panas matahari yang cukup untuk menyinari planet ini. Tetapi kalau bumi ini 1 derajat saja lebih dekat kepada matahari, maka kita semua gosong, saudara. Tidak ada yang bisa bertahan menghadapi sinar panas matahari yang luar biasa. Tetapi mengapa bumi bisa berorbit sesuai pas di jalurnya? Saya percaya tidak lain tidak bukan. Karena ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala masalah dalam kehidupan kita, semua problem di dalam kehidupan kita, tetap ada Tuhan yang sanggup membuat kita tetap berputar pada porosnya. Oleh karena Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Amen. Yang kedua yang saya catat adalah begini. Karena semua kepahitan dan kekecewaan harus berhenti, saudara. Ada masa-masanya kita dikecewakan orang. Ada masa-masanya kita sampai gemeter ngelihat orang tersebut betapa jahatnya dia terhadap kita. Ada saat-saat di mana dalam hidup ini kita harus penuh dengan kepedihan. Ditinggalkan orang tua, ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, bahkan anak terkasih. Bisa saja umurnya lebih pendek daripada kita. Dan semua ini betul-betul membuat kita pedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Why, oh Lord, why? Mengapa Tuhan? Anak satu-satunya, semata wayang, Tuhan izinkan lepas dari kehidupanku. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa move on. Dan hidup di dalam kepedihan luar biasa. Tetapi hari ini saya ingin katakan, you need a new beginning. Engkau perlu yang namanya permulaan yang baru. Karena musim sudah berubah. Dan saya percaya musim Tuhan juga berubah ketika kita masuk ke dalam tahun yang baru ini. Kalau ada kekecewaan yang belum selesai, kalau ada kepedihan di dalam hatimu yang belum bisa engkau bereskan sampai hari ini, firman pada hari ini pegang kuat-kuat dan baik-baik. Engkau harus berubah. Aku harus berubah. Saya harus keluar dari kungkungan kepedihan. Saudara, ada sebuah kisah yang beberapa tahun lalu saya dengar, yaitu di seorang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Orang tua ini memiliki seorang anak laki-laki dan anak ini cacat, saudara. Dia harus pakai kursi roda sejak kecil dan sampai umur kurang lebih 10-12 tahun dia masih pakai kursi roda. Introvertnya luar biasa. Dia sangat pemalu, dia tidak mau keluar kamar untuk ketemu orang dan semua sekolah dia jalani dengan homeschooling. Karena malunya luar biasa. Setiap hari ayahnya ketuk pintu kamar, "Dek, makan dek." Lalu anak ini hanya berkata, "Pa, just slide it under the door." "Pa, masukin aja nampan makanan di bawah pintu." Dia makan, saudara. Tetapi karena toilet juga ada di kamar, dia gak pernah mau keluar. Hanya sesekali saja. Orang tuanya pedih luar biasa. Bagaimana menolong anak ini? Tetapi satu hal, saudara. Anak ini juga betul-betul tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah introvert dan ciut hatinya yang luar biasa. Hatinya pedih. Mengapa Tuhan izinkan aku harus memakai kursi roda dari sejak bayi sampai sekarang? Tetapi di tahun baru, saudara, di awal tahun, tiba-tiba ada dorongan di hati anak ini. Coba bangun dari tempat tidur. Lalu dia pikir, saya kalau gak bangun dari tempat tidur juga gak ngapa-ngapain. Saya bangun dari tempat tidur pun gak ada ruginya. Akhirnya dia bangun dari tempat tidur, saudara. Lalu ada hati nurani yang kembali berkata, coba lihat
naik ke kursi roda dan lihat ke jendela di kamar. Akhirnya dia pikir nggak ada salahnya juga. Saya hanya naik ke kursi roda, lalu menggeser kursi roda ini ke jendela di kamarnya. Lalu dia bertanya lagi, then what? Lalu apa? Hati nurani ini kemudian berkata lagi, coba longok ke jendela. Open your curtain, see what's outside, what's going on. Lalu dia bilang, ngapain juga ya lihat dunia di luar. Tapi anyway, I'll do it because nggak ada ruginya juga. Dia leaning ke jendela, dia hadapkan badan, dia buka curtain saudara. Tirai yang ada dan dia lihat di luar, memang ada apa sih di luar? Saudara, tidak ada apa-apa. Di luar semua jalanan kosong, sepi dan ada rumah tetangga. Tetapi di jalan tersebut entah bagaimana ceritanya, ada seekor katak saudara. Dia lompat-lompat. Dan anak ini melihat ada katak kecil di tengah jalan yang besar. Lalu katak ini melompat dari satu sisi jalan dan mulai berusaha menyeberang saudara. Lompat, 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 lompat. Tiba-tiba ada motor lewat, swing. Tapi katak ini berhenti sejenak. Setelah dia pastikan kosong, dia lompat lagi, ada mobil lewat, swing. Tetapi katak ini ternyata tetap berusaha sampai akhirnya bisa diseberang. Sederhana bukan? Tetapi ketika anak ini melihat perjuangan si katak, hati nuraninya mulai berkata, Dek, coba lihat di dunia luar. Ada katak. Dan katak ini sebetulnya gak punya nilai sama sekali. Tetapi katak ini saja berani dan mau berusaha sampai ke seberang. Hati nuraninya mulai berkata, you are more than just a frog. Engkau nilainya lebih dari seekor katak. Memang di luar sana ada risiko. Memang di luar sana engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau katak saja berani menyeberang, kenapa engkau gak berani? Saudara, tahu apa yang terjadi? Hanya dengan sekedar melihat katak menyeberang, tiba-tiba ada semangat yang menyala-nyala dari anak ini. Kali pertama dia buka pintu kamar, dia pakai kursi roda keluar dan ketemu dengan ayahnya. Dad, starting from now, I want to go to school. Mulai hari ini saya mau pergi ke sekolah. Papahnya terkejut. Nak, serius? Yes. Kenapa nak? Karena kalau katak aja berani nyebrang, masa saya gak berani ke sekolah? Wow, saudara. Ayahnya mulai hari itu bawa dia ke sekolah. Dia berjumpa dengan setiap orang. Dan sejak saat itu dia punya confident level. Dia punya yang namanya percaya diri. Hanya melalui kisah seekor katak. Saya ingin katakan saudara, kita semua lebih beruntung daripada anak tersebut. Kalau masih ada yang mengeluh dengan kesehatan, masih mengeluh dengan kekecewaan, hari ini firman berkata, Lazarus, marilah keluar. Ganti nama Lazarus dengan nama Anda. Firman hari ini sedang berkata, keluarlah dari kekecewaanmu, keluarlah dari kepedihanmu, keluarlah dari keputusasaanmu. Musim sudah berganti, tahun sudah berubah. Mari kita punya semangat yang menyala-nyala untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Karena pasti ada Tuhan yang sanggup memberikan kita mujizat dan terobosan yang besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, klik. Karena kutuk harus selesai saudara. Yang paling menakutkan adalah ketika kita pernah gagal dan kita mencoba lagi. Yang paling mengerikan adalah ketika kita sudah berusaha dan berusaha. Tetapi kita tetap ada di dalam kungkungan. Kata kutuk ini mungkin terkesan mengerikan. Pastor, saya gak punya kutuk. Pastor, saya gak punya yang namanya kesialan. Tapi kata kutuk di sini saya terjemahkan. Yaitu adalah kegagalan demi kegagalan yang pernah kita alami.
Saya ingin katakan kalau Anda adalah pengusaha, Anda adalah businessman, dan Anda terpuruk di tahun 2023. Hari ini juga mari menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau punya semangat yang baru dan saya mau memulai sesuatu yang baru di dalam usahaku. Kalau Anda adalah seorang ibu, engkau bergumul dan bergumul untuk anak-anak Anda, tetapi belum ada perubahan. Saya dorong kita hari ini pergunakan musim yang baru dan berkata, Tuhan, saya tahu tahun ini anak saya pasti berhasil. Tahun ini anak saya pasti dipakai Tuhan. Anak saya pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena musim sudah berganti. Roh Tuhan sedang bekerja. Patahkan setiap kutuk, saudara. Kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk kesialan, kutuk penyakit. Patahkan pada hari ini. Karena saya percaya sungguh 2024 ada rencana Tuhan yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amen. Haleluya. Yang kedua, ajakan Yesus pada hari ini saya ambil dari kitab Markus 6 ayat yang ke-31. Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita kesendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara, Yesus justru mengajak kita untuk beristirahat. Yesus justru berkata, anakku, marilah. Marilah. Marilah beristirahat. Istirahat dari apa, Tuhan? Apa maksudnya? Tuhan Yesus kembali menjelaskan di Matius 11 ayatnya yang ke-28. Yesus berkata begini, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah hidup ini berat, saudara? Bukankah hidup ini seperti dikejar-kejar kereta? Makin lama makin susah, makin lama makin banyak tekanan. Dan ketika kita betul-betul ada di dalam sebuah pressure yang kuat, mari kita renungkan baik-baik. Mengapa Yesus berkata, marilah kepadaku hai engkau letih lesu dan berbeban berat. Satu hal yang perlu kita ingatkan adalah saya berikan gambaran seperti tabel di sini. Klik, yaitu seringkali yang menjalani kehidupan kita adalah ego, saudara. Seringkali yang membuat kita letih lesu dalam hidup ini adalah ego kita yang bertahta di dalam kehidupan. Ketika ego kita ada di atas tahta kehidupan kita, maka Kristus walaupun kita sudah terima di dalam kehidupan kita, kita letakkan dia di kaki kursi. Tuhan, I will run my life, but when I'm in trouble, please help me. Betul gak? Tuhan, saya jalani seluruh kehidupan ini. Nanti kalau saya ada masalah, ya Tuhan tolong bantulah, iya kan? Dalam hati Tuhan berkata, emang Tuhan pembantu apa? Iya kan? Kalau kita lagi capek, kita nggak ada yang ngepel rumah, Tuhan tolong dong pel rumah. Saudara, belum pernah kena tempeleng dari malaikat Gabriel ya. Tapi kehidupan yang model begini, saudara, menghasilkan kekacauan dan frustrasi yang gak pernah kita bisa handle dalam hidup. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan satu hal. Izinkan Tuhan, klik, duduk di atas kursi kepemimpinan hidup kita. Izinkan Tuhan menjalankan, memimpin kehidupan kita. Ketika Kristus ada di dalam tahta kehidupan kita, memimpin semua perjalanan hidup, kita mau berkata, Tuhan, semua kehendakku kuletakkan di kakimu. Tuhan, semua yang aku ambisikan, aku letakkan di kakimu, Tuhan. Maka yang terjadi adalah kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya 2024 adalah tahun di mana rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Saya percaya 2024 adalah tahun di mana Tuhan menjalankan rencananya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, ajakan Yesus yang ketiga
Dia berkata di dalam Markus 1 ayat yang ke-38. Marilah kita pergi ke tempat yang lain, kata Yesus, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya apa? Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, saudara. Ajakan Tuhan yang ketiga di tahun 2024 mengajak kita semua untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Mengajak kita untuk pergi ke setiap tempat dan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya selalu muncul begini, Pastor, gimana sih cara menginjil? Pastor, susah yang namanya ingat-ingat ayat terus kasih tahu kepada orang lain. Pastor, kok kayaknya mulut saya tuh kelem, gak bisa ngomong sedikit pun, introvert banget. Bagaimana cara kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan? Saudara sekalian, yang saya ingin ingatkan adalah satu. Engkau tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain kalau engkau tidak mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Alami sungguh-sungguh kebaikan Tuhan, saudara, dan mujizat yang kita alami. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini, yaitu justru dengan membaca satu perikop firman Tuhan, dan di sini kita akan mengerti bagaimana kita bisa men-sharingkan kasih Tuhan. Yaitu dari 1 Raja-Raja 17, saudara. Ayatnya yang ke-9 saya akan baca sampai selesai. Firman berkata begini, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sederhana, saudara. Pertanyaannya, apakah seorang janda bisa memberi kesaksian kepada orang lain? Jawabannya, belum tentu. Atau mungkin saya harus bilang, apa yang bisa seorang janda saksikan kepada orang lain? Next. Sesudah itu ia bersiap, Elia, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ternyata, saudara, ada seorang janda kumpulkan kayu api. Artinya apa? Dia bukan orang kaya. Dia nggak ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, hei, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, kadang-kadang kita ngelihat hamba Tuhan model begini, gedek gak, saudara? Udah minta, belum juga dikasih, belum dikasih, diminta lagi, saudara, yang lebih lagi. Kadang-kadang bikin kesel, iya gak? Tapi saya percaya Elia adalah hamba Tuhan yang diurapi, saudara. Jangan bermain-main dengan hamba Tuhan yang diurapi. Justru bersyukur, saudara. Mengapa? Karena sering kali saya dapati, ketika engkau berjumpa dengan hamba Tuhan yang diurapi, justru engkau akan berjumpa dengan terobosan yang tidak pernah engkau sesali dalam hidup. Klik ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Janda ini sudah putus asa. Apalagi yang dia bisa saksikan kepada orang lain. 13. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Begitu desperate janda ini. Next. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, satu hal. Iman haruslah ditunjukkan dengan perbuatan, saudara. Kalau engkau mau berpengalaman dengan Tuhan, engkau harus aktifkan imanmu. Keluar dari zona nyaman dan berjalan di dalam perjalanan iman. Tidak ada lagi cara lain untuk mengalami Tuhan kecuali engkau berjalan di dalam iman.
seperti janda ini. Next. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Klik. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Janda ini punya sesuatu yang dia bisa bagikan bagi orang lain, karena dia mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Saudara sekalian, siapa yang mengalami janji Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidupmu, angkat tanganmu. Belajar dari janda ini. Siapa yang mau mengalami mujizat dan mujizat yang luar biasa, supaya engkau bisa saksikan kepada orang lain, angkat tanganmu. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Musim sudah berubah, tahun yang baru sudah tiba. Inilah masa mujizat. Kalau ada permohonan, permintaan, resolusi dan apa yang kau inginkan, saya harus katakan, the new year is the perfect time for you to ask everything from the Lord. Mintalah mujizat, mintalah terobosan, mintalah agar buli-bulimu tidak pernah habis dan rotimu tidak pernah berkurang. Dan lakukan apa yang hamba Tuhan sampaikan kepadamu. Kau akan lihat, hidupmu bukan hanya untuk hidupmu, bukan hanya untuk anak-anakmu, tapi hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang.